Nah, kemarin pas saya lagi live itu ada yang komen gini nih, 你的书包看出来很好看. Lalu saya komen yang benar itu 你的书包看起来很好看. Nah, yang jadi pertanyaan nih dari temen ini, artinya kan mirip ya. 看出来dan 看起来artinya mirip, kelihatannya. Tas kamu kelihatannya bagus ya. Nah, dua kata ini mirip-mirip, jadi gimana bedanya? Pertama kita lihat dulu dari 看起来. 看起来itu artinya lebih ke sepertinya, kayaknya. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilang it seems that. Jadi maksudnya itu kita merasakan sesuatu dengan melihat tapi masih asumsi kita sendiri. Dia ini lebih pada kesimpulan berdasarkan observasi fakta. Misalnya ya, 看起来天快黑了. 看起来天快黑了. Saya ngelihat langit ini agak gelap-gelap gitu, sudah sore. Jadi saya bilang 看起来天快黑了. Sepertinya langit sudah mulai gelap. Kayaknya langitnya sudah mulai gelap. Kelihatannya langitnya sudah mulai gelap gitu kan. 看起来他喝多了. Sepertinya dia minum terlalu banyak. 喝多了 itu minum terlalu banyak, maksudnya ya minum itu ya, minum itu. Nah, minuman ini ya, saya juga jadi takut ini. Boleh apa enggak kalimat ini disebutkan di TikTok ya? Pokoknya kalau di Douyin itu TikToknya di China sana ya, kata-kata ini nggak boleh diucapkan. Kalau diucapkan akunnya bisa kena ban. Jadi orang sana kalau mau menyebutkan minuman ini, mereka menggunakan penggantinya yaitu tulisan 8+1. Kalau 8+1 itu sama dengan berapa? 9 kan ya. Dan pengucapan kata 9 ini dalam bahasa Mandarin dengan nama minuman ini sama. Makanya kalau di sana ini agak sedikit mirip slang gitu ya. Jadi kalau di sosial medianya di Tiongkok, kalau mereka mau menyebutkan minuman ini biasanya ditulis dengan 8+1 gitu ya. Nah, 看起来他喝多了. 看起来他喝多了. Sepertinya dia minum terlalu banyak. Di sini 喝多, he itu minum, to itu banyak. Minum banyak bukan minum air maksudnya ya, minum 8+1 itu ya. Lanjut contoh lainnya lagi, 看起来现在没事了. 看起来现在没事了. Sepertinya sekarang semuanya baik-baik aja. 现在 itu sekarang 没事, nggak ada masalah lagi, semuanya baik-baik aja gitu ya. Nah, ini contoh 看起来. Kita lanjut ke 看出来. 看出来 itu penekanannya lebih ke hasil akhirnya. Jadi lebih ke sesuatu yang sudah obvious, sudah jelas, sudah pasti. Karena ada bukti atau ada histori pendukungnya. Kalau dalam bahasa Inggris sering ditranslate menjadi I can see that. Kalau yang tadi kan 看起来 it seems that. Kalau yang 看出来 ini I can see that. Jadi maksudnya itu gimana? Misalnya ya, gini ya. Ada ibu hamil, dia pergi ke dokter kandungan di USG sama dokternya. Terus dokternya bilang, 看出来了，宝宝是男的。看出来了，宝宝是男的。Dokternya bilang, nih kelihatan anaknya laki-laki. Mungkin sudah berapa bulan gitu ya di USG, kan bisa kelihatan jenis kelamin babynya ya. Jadi ada pendukungnya gitu, melalui USG terlihat jenis kelaminnya laki-laki. Pasti sudah, bukan tebakan lagi. Tapi kalau misalnya ibu hamil ini ketemu temannya, terus temannya ngomong 看起来宝宝是男的. Nah, di sini pakai 看起来karena apa? Karena kan nggak pasti. Temannya ini mungkin lihat dari perutnya, katanya kalau perutnya itu lonjong laki, kalau bulat itu perempuan. Tapi kan masih tebak, dia nebak aja, belum tentu pasti. Jadi bilangnya 看起来宝宝是男的，看起来你的宝宝是男的. Kayaknya kelihatannya ini babynya cowok deh gitu ya. Nah, di sini bedanya 看起来 sama 看出来. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. 他看起来爱上我了. 他看起来爱上我了. Kelihatannya dia jatuh cinta sama aku. Ini tapi tebakan saya gitu kan. Tebakan kita sendiri aja. Kayaknya, sepertinya, kelihatannya dia jatuh cinta sama saya. Nah, kalau 你看不出来他喜欢你吗? 你看不出来他喜欢你吗? Nah, kalau di sini ditranslate satu-satu ya. 你 itu kamu. 看不出来 nggak kelihatan. 他喜欢你 dia suka sama kamu. Ma itu kah gitu ya. 你看不出来他喜欢你吗? Kamu nggak ngerasa ya dia naksir sama kamu. Nah, di sini menggunakan 出来 kan 出来 karena si cowoknya ini setiap hari baik banget sama yang si cewek. Dibeliin bunga, dibeliin makanan apa dan lain-lain gitu ya. Nah, temennya ini bilang 你看不出来他喜欢你吗? Maksudnya setiap hari aja saya udah ngeliat itu perlakuan si cowok ini sama kamu tuh spesial banget. Jadi masa kamu nggak ngerasa ya dia naksir sama kamu? 你看不出来他喜欢你吗?
看得出来他很喜欢你，看得出来他很喜欢你. Kelihatan bener ya dia suka banget sama kamu gitu maksudnya. Nah, di sini kan culai di tengahnya ada diselipkan pu sama te. Ini karena culai tadi kan saya bilang dia lebih penekannya ke hasil akhir. Jadi di sini mau mengutarakan hasil akhirnya itu ya kelihatan atau enggak kelihatan. Jadi kalau kan pu culai itu enggak kelihatan ya. Kan te culai kelihatan. Iya benar kelihatan. Contoh lagi ya, misalnya kamu ada teman penampilannya kayak gini. Biasanya pakai kacamata, bawa tas gitu, culun-culun ya gitu ya. Suatu hari kamu lihat video, dia ngerekam video, dia bisa dancing. Nah, lalu kita bilang, oh, kan不出来你还会跳舞呀. Wah, nggak kelihatan ya, ternyata kamu bisa dance juga. Nah, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan yang pas saya lagi live itu, dia bilang, 你的书包看出来很好看. Menurut saya nggak terlalu cocok ya. Yang lebih cocok itu 你的书包看起来很好看. Jadi maksudnya menurut saya tas kamu kayaknya bagus ya. Tapi kan persepsi setiap orang beda ya. Kecuali misalnya ya kita ngelihat dia bawa tas itu, wah yang bermerek itu merek apa ya? LV misalnya ya. Saya nggak tahu merek lain. Ada yang lebih mahal kali ya. Pokoknya yang mahal-mahal gitu. Kamu ngelihat dia bawa tas ada logo merek yang mahal itu, lalu kita bilang, wah, 你的包看得出来很贵. Oh, kelihatan banget ini tas kamu ini mahal sekali. Udah pasti karena ada logonya. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari saya untuk membedakan penggunaan kan cilai dan kan culai